flight time to Nice will be 7 hours 30 minutes. Dikisahkan Jennifer alias Jen, wanita cantik nan manis ini baru saja dicampakkan oleh calon suaminya yang lebih memilih untuk kabur dengan wanita lain. Maka sebagai pelipur lara, si ayah dan si ibu membawa Jen untuk liburan ke Nice, Prancis. I am so proud of you, sweetie. A lot of women who just got dumped would have backed out of this vacation, but not you. Thanks, Dad, but I didn't get dumped. It wasn't quite. Dan di luar sana kita akan diperkenalkan pada sosok seorang agen sekaligus pembunuh bayaran bernama Spencer. Tak hanya bermodal ketampanan saja, karena statistik menunjukkan jika tingkat keberhasilan misinya mencapai 99%. Dan saat ini, Spencer sedang mengintai seorang pedagang senjata yang akan berpesta di kapal pesiarnya, yang kebetulan kapal pesiar tersebut saat ini berada di perairan Prancis. Dan kebetulan pula, sang sutradara mengarahkan Spencer untuk menginap di hotel yang sama dengan Jen, sehingga saat Jen hendak keluar dari lift di hotelnya, wajik, untungnya Jen tidak berpuasa saat melihat pemandangan ini, namun jelas Jen dibuat salting jadinya. Apalagi saat Spencer terus mengajaknya berbicara dalam bahasa Prancis, karena mengira jika Jen adalah warga lokal. Ditambah lagi Spencer yang terus saja berjalan ke arah yang sama. Namun alhamdulillahnya, rupa-rupanya perasaan Jen tak bertepuk sebelah tangan. I'm Spencer, by the way. Do you want to get a drink with me tonight? Yeah. Dan maksud Spencer pergi menyelam di hari itu adalah untuk menjalankan misinya menuju kapal pesiar si penjual senjata dan menyimpan sebuah bom di helikopternya. Jen sendiri panik bukan kepalang saat baru menyadari jika dia tak membawa satupun pakaian yang layak untuk digunakan kencan. Sehingga Jen diam-diam membeli pakaian dadakan di sebuah toko baju terdekat tanpa sepengetahuan orang tuanya. You and Mom go. Have fun without me. You know, my stomach, it's going crazy. Tak lama kemudian, Spencer membawa Jen ke sebuah restoran di dekat pantai dan celakanya si ayah dan si ibu menuju tempat yang sama. Malu karena Jen diam-diam menemui seorang pria, ujung-ujungnya Jen secara refleks bersembunyi. Oh God, shit. Sungguh durhaka wanita manis satu ini karena dia mengaku jika pria berkumis di depan sana adalah diplomat Rusia yang telah genit padanya saat mereka sama-sama berada di pesawat. He's a Russian diplomat, also kind of a pervert. Sat next to him on the plane, got a... Melihat gebetannya merasa tak nyaman, lantas Spencer membawa Jen ke sebuah klub. Namun saat Spencer membawakan minuman untuk Jen yang risih dengan pakaiannya ini memancing kehadiran pria hidung belang yang mengira Jen sebagai seorang lontepreneur. Gara-gara kejadian tersebut, kencan mereka berujung di sebuah kamar hotel. Di momen ini Jen merasa tak enak jika memulai semuanya dengan kebohongan. Lantas Jen berterus terang jika dia hanyalah wanita rumahan biasa, tak pernah spontan uhui bertemu seorang pria dan masuk hotel di hari yang sama. Berterus terang pula jika babeh-babeh berkumis tadi adalah ayahnya, dan Jen sebenarnya sedari tadi merasa sesak dengan pakaian yang dikenakannya. Sehingga inilah yang terjadi. Right here, just turn this. Melihat betapa manis dan menggemaskan tingkah Jen, membuat Spencer benar-benar jatuh cinta kali ini. Yang lantas, Spencer membalas keterus-terangan Jen dengan mengungkapkan jati diri Spencer yang sebenarnya, bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran. Akan tetapi, I kill people. Excellent. wajik, si Jen malah bobo syantik. I don't like what I did. I mean, usually it's bad people. It's not like I'm not. Wahai para pria yang menonton video ini, dengan situasi seperti ini, saya tahu apa yang ada di pikiran Anda, maka ingatlah jika kita sedang berpuasa. Karena sudah jelas bagi Anda, saya, bagi kalian, situasi seperti ini tak boleh untuk disia-siakan. Namun tidak dengan Spencer, karena dia adalah pria gentle yang hanya bisa ditemukan satu kali dalam 100 tahun. Really told anybody this before, but. And hopefully that's just the beginning. Sejak saat itu Spencer dan Jen menjadi sepasang kekasih, yang saat sedang ngopi-ngopi, Spencer melihat sosok perantaranya bernama Holbrook yang menyelipkan pesan rahasia dalam sebuah buku Prancis.
Saat itu Holbrook memberikan sebuah misi baru dan meminta Spencer untuk menjauhi wanita seperti Jen, yang sontak saja raut wajah Spencer berubah seketika saat mendengarnya karena Spencer benar-benar mencintai Jen, dan sejak saat itu Spencer lebih memilih untuk mundur dari hasanah perasasinan. Sekembalinya ke Amerika, Spencer mengungkapkan keseriusannya untuk menikahi Jen dengan nyali tinggi mengaku sebagai pengangguran profesional pada ayah Jen, yang setelah melihat kelihayan Spencer saat menembak dengan senapannya, tanpa pikir panjang si ayah menerima niatan Spencer tersebut. Welcome to the family, Spencer. Boy Scouts. 3 tahun berlalu dan selama itu pula Spencer dan Jen membangun rumah tangganya. Bagi Spencer, hidup normal seperti ini sudah menjadi mimpinya. Hidup dengan istri cantiknya, menyapa tetangga satu kompleks setiap pergi bekerja, termasuk pasutri bernama Lily dan Meg, yang saat itu mereka mengundang Spencer untuk menghadiri pesta komplek yang akan digelar di perumahan ini. Block party. Alright, a good one. Block party. Block. Jen sendiri saat ini bekerja di perusahaan pengembang antivirus komputer yang karena kecakapannya, sang bos mengutus Jen untuk mempromosikan antivirusnya di sebuah perusahaan. Tomorrow's, well, You'll be fine. okay. Perjalanan dinas tersebut bertepatan pula dengan ulang tahun Spencer, di mana Jen berencana berlibur bersama Spencer untuk kembali ke kota pertemuan pertama mereka. Namun Spencer menolak liburan tersebut dengan alasan bahwa dia ingin menghabiskan waktunya bersama istrinya di rumah. Sebagai gantinya, Jen ingin memberikan sedikit kejutan sebagai hadiah ulang tahunnya, yang karena jadwalnya bentrok dengan kepergian perjalanan dinasnya, Jen meminta agar sang ayah menghabiskan waktunya bersama Spencer 1 hari saja. Love you, sweetie. I love you too. Selama 3 tahun ini Spencer mengembangkan perusahaannya sendiri, di mana kedatangan Spencer di kantor disambut oleh sahabatnya bernama Henry dan juga sekretarisnya bernama Vivian. Tak ketinggalan juga Olivia yang selalu berusaha untuk merayu Spencer. Namun saat Spencer masuk ke ruang kantornya, Spencer dikejutkan dengan sebuah paket yang ditujukan untuknya. Rupa-rupanya, Holbrook si perantara telah menemukan keberadaan Spencer dan memberikan sebuah misi baru untuknya, yang lantas Spencer memecahkan kode dari buku tersebut hingga didapatilah kontak Holbrook saat ini. Dan saat itu juga, Spencer menolak misi yang ditawarkan untuknya, namun tepat saat itu ayah mertua datang untuk menjemputnya. Hey! Whose age? Si ayah mendapati surat tersebut dan sempat mengira jika Spencer berhubungan dengan wanita lain, namun Spencer berkilah jika itu adalah surat dari mantan bosnya yang bersikeras membujuk Spencer untuk kembali bekerja padanya. I will meet you out front. Di malam itu Spencer dan mertuanya menghabiskan makan malam bersama, dan gara-gara surat dari Holbrook tadi membuat Spencer jadi ekstra waspada karenanya. Yang saat Spencer dan si ayah sampai di rumah, wajib, semua kerabatnya memberi kejutan ulang tahun untuk Spencer. Selama perayaan ulang tahun, Spencer sama sekali tak menurunkan kewaspadaannya. Yang tepat saat itu, si Olivia mencoba untuk merayu Spencer yang membuat Jen sedikit cemburu dan berprasangka karenanya. Jen mengira jika alasan Spencer menolak untuk berlibur ke Prancis karena Spencer mulai menemukan titik jenuh dalam rumah tangganya. Maka Jen sedikit curhat dengan rekan kerjanya bernama Kristen, dan Jen merasa jika ada yang tak beres dengan suaminya ini. And your marriage is fine. Please play charades now. Come on. Keesokan harinya, Spencer mengantar kepergian Jen untuk perjalanan dinasnya, namun Jen semakin merasa curiga dengan tingkah suaminya ini yang menolak untuk sedikit bermesraan. Dan kepergian Jen disambut pula oleh tetangganya bernama Jackie yang terus saja mempermasalahkan batas pagar rumah di antara rumah mereka. Fence on the property line brouhaha we're having. See you soon. Right, okay, you're late. Kini di rumah hanya menyisakan Spencer dan Henry yang baru bangun dari tidurnya saja. Yang tepat saat itu, Henry mendapatkan sebuah pesan di ponselnya yang saat Spencer membawakan sarapan untuk sahabatnya. What you can do, you mix the two together. What are you doing? Killing you, buddy.
Wajik, tiba-tiba saja Henry mengucapkan salam olahraga. Seketika itu pula, rasa curiga Jen semakin menjadi saat dia tiba di depan kantornya. Di tengah perkelahian, Jen yang khawatir tiba-tiba saja mendadak membatalkan perjalanan dinasnya. Saat itu juga Spencer menyuruh Jen untuk membawa pistol yang Spencer sembunyikan di kamarnya. Dan saat itu juga, Spencer menyuruh Jen untuk menembak Henry. Sekalipun Jen tak habis pikir dengan apa yang sedang terjadi sebenarnya, namun Jen menuruti keinginan Spencer untuk mengikat Henry di atas sebuah kursi. Yang saat Spencer memeriksa ponsel Henry, diketahuilah jika Henry adalah pembunuh bayaran, di mana Henry baru saja menerima kontrak pembunuhan Spencer dengan nilai kontrak $20 juta. Spencer. Are you gonna fake? Jen sungguh tak percaya jika ada orang yang menghargai kepala suaminya dengan nilai $20 juta dan menuntut penjelasan pada Spencer ada apa ini sebenarnya. Namun tepat saat itu, Jackie si tetangga mengetuk pintu di luar sana yang lagi-lagi sibuk mempermasalahkan batas properti di antara rumah mereka. $20 million by the lot of patience. You didn't think I'd have some competition? Go. No. To the garage. Saat Jackie pergi, Spencer lanjut menginterogasi Henry, bertanya akan siapa orang yang menginginkan kematiannya. Namun tepat saat itu, wajib, alhasil Spencer kabur dengan membawa serta sang istri bersamanya. Sepanjang perjalanan, Jen bertanya siapa Spencer yang sebenarnya, namun Spencer menyadari jika Henry masih terus memburunya. Got something for you, Spence. Setelah bisa sedikit menjauh dari kejaran Henry, lantas Spencer meminta Jen agar bersembunyi di tempat yang aman, sementara Spencer sendiri dengan berat hati harus menghabisi orang yang menjadi sahabatnya selama ini. Selepas itu, Jen berkata jika Spencer berhutang satu penjelasan untuknya. Disinilah Spencer berterus terang bahwa dia adalah mantan pembunuh bayaran yang direkrut semasa kuliahnya setelah hidup sebatang kara karena kepergian kedua orang tuanya. Spencer berterus terang pula jika dia sudah membunuh 15 orang sampai sejauh ini. How many people, Spence? Saat itu Spencer membawa Jen ke hotel di mana Holbrook menginap saat ini. Namun sungguh terkejut Spencer saat mendapati Holbrook sudah tak bernyawa. It's my old boss, Holbrook. Spencer berusaha untuk mencari tahu siapa yang memberi harga atas kepalanya. Namun sayangnya Spencer tak bisa menemukan satu petunjuk pun di tempat ini. It's wrong. I'd be an experienced hitter. Look at this. Nothing. It's missing. Someone's taken the drive. Do you think that Henry got to Holbrook? Tak ada tempat tujuan yang jelas. Jen mengajak Spencer untuk bersembunyi di rumah orang tuanya. Namun Spencer merasa muak karena apa-apa harus berurusan dengan mertuanya. Jen berkata, jika mengapa kehebohan seperti ini harus terjadi di momen ini, karena sebenarnya Jen hendak mengabarkan Spencer sesuatu, bahwasanya mungkin saat ini Jen ada dalam keadaan hamil. Maka saat itu juga Jen membawa Spencer ke sebuah supermarket untuk membeli alat tes kehamilan, di mana kedatangan mereka disambut oleh pegawai supermarket yang sosoknya mirip seseorang. Namun Spencer justru mencurigainya sebagai seorang asasin. Maybe your lucky day. Ternyata dia memang pegawai supermarket sungguhan, yang bahkan pegawai supermarket tersebut sangat profesional menjelaskan cara membaca tes pack-nya, yang jika bergaris 1 berarti coba lagi alias tidak hamil, garis 2 berarti Anda positif hamil, dan jika terlihat garis 3 itu sudah pasti Adidas. Let's go. You can't be upset. I need to steal a car.
Di tengah perjalanan, Spencer menghubungi customer service asasinnya yang untungnya nama Spencer masih terdaftar di sana. Dan Spencer bertanya akan siapa orang yang telah memberi kontrak untuk Holbrook. Namun Spencer lagi-lagi dibuat terkejut bahwa faktanya Holbrook sudah lama pensiun dari dunia perasasinan. Tak ada pilihan, maka Spencer banting setir menuju tempat kerjanya. What happened? Something's not right. Sesampainya di kantor, Spencer meminta Jen untuk mencari informasi di laptop milik Henry. Dari sinilah terungkap jika keberadaan Spencer telah terekspos sejak 2 tahun lalu. Dan di antara foto-foto ini, Spencer meyakini jika ayah mertuanya lah yang telah mengambil foto tersebut. I'm pretty sure your dad took that one. You can't just walk out in. Tuduhan Spencer atas keterlibatan ayah Jen semakin memanaskan pembicaraan pasangan ini, yang lantas Jen mencoba alat tes kehamilannya, sementara Spencer sendiri berjaga di luar sana. Yang tepat saat itu, Spencer mendengar suara seseorang di dalam kantor. Hey. You're here. Rupa-rupanya Vivian rajin bekerja sekalipun di hari libur seperti ini, namun saat Spencer ada dalam kelengahannya, wajik, sungguh di luar nurul, karena semua orang terdekat Spencer adalah saingan seprofesinya, sehingga Spencer terpaksa mengucapkan salam olahraga pada sekretaris andalannya ini. Tiga tahun jauh dari kehidupan, adrenalin membuat Spencer semakin tumpul jadinya, namun Jen datang yang membuat Vivian sedikit lengah dibuatnya. Dan di momen inilah, selepas itu, Jen mengabari jika dia memang beneran hamil. Namun atas semua yang telah terjadi, Jen mulai ragu dengan calon ayah bagi si buah hati yang ada dalam kandungannya. Atas semua kekacauan ini membuat Jen khawatir dengan keselamatan bayinya, sehingga Jen terpaksa mengatakan, jika lu gue-en pada Spencer. Jen. Di tengah perjalanan, Jen berpapasan dengan Olivia yang saat itu sedang menuju ke tempat di mana Spencer berada saat ini. Olivia. Sementara tiba-tiba saja kurir paket datang memberi paket lain untuk Spencer. Spencer menatap si kurir dengan penuh rasa curiga, dan benar saja dugaan Spencer karena si kurir ini terlibat juga untuk memburunya. Di tengah kekeosan, Olivia datang memeriahkan suasana, namun Jen yang khawatir dan tak ingin kehilangan suami yang mirip Ashton Kutcher, tiba-tiba saja datang kembali. Sepanjang perjalanan, Spencer dan Jen tak ada henti-hentinya bertengkar. Jen marah atas Spencer yang berbohong sejak pertemuan pertamanya di Prancis. Namun Spencer menimpalinya bahwa Jen pun memulai pertemuan pertama mereka dengan kebohongan. Lied to me the first time we met. No, you... Dad is a Russian pervert. Well, I came clean about that. Karena kehabisan bensin, terpaksa Jen dan Spencer berjalan kaki menuju rumahnya. Akan tetapi kedatangan mereka disambut oleh Lily dan Meg yang ternyata mereka pembunuh bayaran juga. It's a block party. I missed. Really? Tepat di malam itu pula pesta kompleks sedang digelar, sehingga Spencer dan Jen kembali ke rumahnya sembari menebak-nebak siapa lagi pembunuh bayaran di antara tetangganya ini. Setelah memasuki rumah, tanpa buang waktu Spencer dan Jen berkemas untuk rencana pelarian mereka, di mana Jen sedikit terkejut jika Spencer telah membuat identitas palsu untuknya. Namun Lily dan Meg belum menyerah untuk memburu Spencer. Spencer, is that you? Dan tepat saat itu Jen sedikit dibuat terkejut dengan fakta bahwa Kristen adalah pembunuh bayaran juga. Terlebih lagi saat ini Kristen tengah menyandra ibunya. Namun perhatian mereka teralihkan dengan pertempuran Spencer dengan Lily dan Meg. Kristen menyeret paksa Jen dan ibunya, hendak menjadikan mereka sebagai alat untuk melemahkan Spencer. Namun tepat saat itu, titisan Adam Suseno datang di tempat yang sama. Answer the phone.
Terjadilah aksi saling todong senjata antara mertua dan menantunya ini, yang rupa-rupanya Spencer berhasil melacak nomor handphone orang yang telah memberi kontrak pada Henry, yang tak lain dia adalah ayah Jen, sekaligus juga orang yang telah membunuh Hillbrook di hotelnya. Daddy, is that true? We're back in the game and you were coming after me. Dari sinilah terungkap jika selama ini si ayah tahu siapa Spencer sebenarnya, sehingga si ayah menempatkan mata-mata untuk masuk dalam kehidupan Spencer. Si ayah ternyata dulunya adalah seorang agen rahasia yang saat liburan di Prancis, si ayah seharusnya berada di helikopter yang sama dengan si penjual senjata dalam sebuah misi penjebakan. Namun saat melihat keberadaan Spencer di hotel yang sama, si ayah langsung membatalkan misinya. Dan saat si ayah melihat surat rahasia dari Holbrook, si ayah mengira jika Spencer telah menerima perintah untuk menghabisi ayah mertuanya sendiri. Mendengar hal tersebut, Spencer bersumpah jika dia tak tahu bahwa sang ayah mertua akan berada di helikopter yang sama, dan bersumpah juga jika pertemuan dengan Jen lah yang membuatnya pensiun dari hasanah perasasinan. Itu pula lah yang menjadi alasan jika Spencer tak ingin kembali berlibur di Prancis, karena Spencer ingin melupakan siapa dirinya yang dulu. Dan demi keselamatan bayi dalam kandungannya, maka Jen meminta mereka untuk gencatan senjata, karena inilah saatnya untuk rapat keluarga dadakan. Don't do trust circles. Saat itu Jen meledakkan amarahnya di hadapan ketiga orang ini, karena selain Spencer yang mantan agen rahasia dan pembunuh bayaran, ternyata ayah dan ibunya pun memiliki rahasia yang sama. Pada akhirnya mereka sepakat bahwa semua hanyalah kesalahpahaman saja, dan saling bermaaf-maafan sekalipun Idul Fitri masih jauh di depan sana. Namun tepat saat itu, si Jackie datang kembali mempermasalahkan batas properti rumahnya. Jen yang sudah muak dengan semuanya, perset dengan Jackie adalah pembunuh bayaran atau bukan, namun yang jelas, Hi, Jen. I think she was a killer. Oh, I know. kontrak atas kematian Spencer pada akhirnya dibatalkan, seolah tak peduli pada para korban dari kesalahpahaman antara mertua dan menantunya ini. Namun beberapa bulan kemudian, alhamdulillah bayi Spencer dan Jen terlahir, di mana Spencer mulai menumbuhkan kumis, karena diam-diam dia ngefans pada ayah mertuanya. Di penghujung filmnya ini, saat itu Jen dan Spencer berencana untuk pergi berlibur dan menitipkan si bayi pada orang tuanya, yang meskipun sudah berdamai, nampaknya Spencer tak sepenuhnya percaya pada mertuanya. Dan film berakhir.